seperti penyakit jatuh cinta sama Indonesia. Ingin ke Indonesia, bagaimana caranya? Sudah. Oh, di Jepang juga sudah pernah tahu Islam. Sudah di Jepang tahunya cuma ISIS saja. Terus setelah Mama Chan tinggal di Indonesia beberapa saat, beberapa bulan, tidak kangen sama Jepang, tidak kangen dengan sushi, tidak kangen dengan keluarga Mama Chan? Waktu itu tidak kangen sama sekali. Kenapa Mama Chan dulu itu pilih Indonesia untuk tujuan ke luar negeri? Ceritanya sangat panjang. Iya. Kenapa Indonesia? Karena saya pilih jurusan HI. Jurusan HI. Terus harus belajar bahasa Inggris. Terus ada satu bahasa lagi. Itu bebas. Pilih apa saja bebas. Saya pilih bahasa Indonesia. Kenapa pilih bahasa Indonesia? Karena teman-teman waktu itu kebanyakan pilih bahasa Cina, bahasa Korea, itu sangat populer. Terus sifat saya, kalau orang-orang banyak yang suka, itu tidak suka. Saya suka yang unik. Terus saya pilih makanya saya pilih bahasa Indonesia. Terus sampai pintar berbahasa Indonesia itu membutuhkan waktu berapa lama waktu itu Mama Chan? Berapa lama ya? Berapa lama belajar bahasa Indonesia di kampus? Di kampus 2 tahun. Terus saya sudah pernah ke Bali banyak kali. Pertama kali itu work camp dari kampus Jepang. Camp. Camp. Study camp. Study camp dari kampus. Dari kampus. Terus ke panti asuhan. Terus mengajar bahasa. Ke panti asuhan. Mengajar bahasa Jepang. Bikin gedung untuk anak-anak di sana seperti itu. Pokoknya bantu ya di sana ya. Ya, terus di situ anak-anak sangat ramah sama saya. Meskipun saya tidak pintar bahasa Indonesia. Terus ibu-ibu di sana juga sangat baik. Terus saya homestay, menginap di rumah orang kampung sana. Jadi Ibu orang-orang bapak Jepang juga baik. Juga menginap di dibagi-bagi. Ya, satu kampung menerima orang Jepang. Sugoi ne. Sudah 30 tahun lebih program itu. Iya. So. Habis itu pulang ke Jepang lagi. Terus jadi saya seperti penyakit jatuh cinta sama Indonesia. Ingin ke Indonesia, bagaimana caranya? Cari informasi banyak sekali. Terus akhirnya ketemu ada program pertukaran belajar di kampus seni, Universitas Seni Indonesia. Terus dari dulu saya suka tari. Jadi saya ingin belajar tari Bali sambil hidup di Indonesia seperti itu. Ingin belajar bahasa Indonesia, ingin hidup di sana, makanya berangkat ke sana lagi. Terus balik ke Jepang lagi, menabung, berangkat lagi seperti itu ulang-ulang terus. Terus waktu itu pikir sudah lumayan pintar bahasa Indonesia. Terus saya belajar bahasa Indonesia tapi tidak pernah keluar kecuali Bali. Makanya kalau Indonesia itu sangat luas. Harus tahu, harus tahu kecuali Bali seperti itu. Harus tahu kota-kota di Indonesia yang lain. Budaya, bahasa juga macam-macam ada. Lagi agama juga, kalau Bali itu kebanyakan Hindu, Kristen. Tapi di internet Indonesia itu mayoritas Islam. Tapi kenapa kok Hindu? Karena Misaki ke Bali seperti itu. Makanya ingin keluar. Tidak bisa bilang kalau saya sudah pernah ke Indonesia, tapi cuma Bali aja. Makanya tidak cukup.
pengalaman. Merasa seperti itu. Akhirnya ketemu program lagi. Itu program mengajar bahasa Jepang di SMA, SMP seperti itu. Terus saya coba daftar, akhirnya bisa diterima. Terus saya pernah ke Indonesia, makanya disuruh ke daerah desa. Ya, kalau teman saya yang tidak pernah ke luar negeri itu Jakarta, Bandung seperti itu. Tapi kalau saya dikirim ke Jawa Timur, takdirnya seperti itu. So, homani. Akhirnya ketemu saya di sekolah, saya mengajar di desa juga. Ya. Akhirnya bertemu dan akhirnya menikah. Mama Chang. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jepang untuk mengajar di desa. Ya, alhamdulillah. Sangat senang dikirim ke desa, sepertinya dipercaya. Misalnya pasti bisa seperti itu. Wah, senang. Ternyata ada masalah macam-macam, tidak bisa kemana-mana sendiri. Terus teman saya jauh-jauh semua, kebanyakan di Surabaya, Malang. Kalau saya sendirian di kota itu, tidak bilang ya kota mana, di desa itu. Ya, bukan Surabaya, bukan Malang seperti itu. Ya, sedih, tapi ya akhirnya bisa bertemu jodoh. Tapi gitu. Tapi Mama Chang dari dulu itu mengenai Islam itu bagaimana? Kan harus menikah sama saya, harus agamanya sama. Ya. Kalau Islam kenalnya mulai dari kapan? Mulai itu waktu masuk SMA sudah. Oh, di Jepang juga sudah pernah tahu Islam. Sudah di Jepang tahunya cuma ISIS saja. Oh, ISIS. Ya, Islam yang benar itu masih belum tahu waktu itu. Tidak ada teman Islam. Terus tidak takut ke Indonesia? Tidak takut ada ISIS, tidak takut dibunuh, misalnya seperti itu. Iya, kenapa ya tidak ada hati yang takut seperti itu? Tidak ada. Perasaan takut? Tidak ada takut. Karena sudah tahu orang Indonesia kebanyakan baik, ramah, saya sudah suka sifat orang Indonesia, suasana, budaya, suka. Jadi ingin tahu lebih menang. Ingin tahu Islam itu apa ya? Berarti Mama Chang dari situ tahu ya kalau Islam itu dipropaganda. Jadi apa semua orang jadi takut padahal Islam itu tidak seperti itu. Saya Islam tidak seperti itu. Jadi Mama Chang tahu kalau media itu bohong, banyak yang berbohong ya. Kalau dulu Mama Chang percaya sama media? Ya, kadang percaya, kadang tidak. Karena tidak percaya karena saya belajar di kampus tentang media. Media itu bohong. Belajar itu makanya tidak. Pernah belajar media juga di kampus. Berarti Mama Chang ini pengalamannya sungguh luar biasa ya. Sudah ke Indonesia, terus kemana lagi selain Indonesia? Selain Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika, Hawaii aja tidak. Iya itu. Dari berbagai macam negara itu, lebih suka negara apa? Indonesia atau Jepang, atau ingin tinggal di mana? Kalau ingin tinggal di Indonesia atau Jepang. Tapi Mama Chang setelah ke Indonesia tinggal di Jepang, sudah tahu kan di Jepang itu harus semangat, kalau tidak punya kerja tidak bisa hidup. Kalau di Indonesia masih bisa, seperti itu misalnya. Semuanya ada kurang lebih. Terus sekarang ingin tinggal di mana? Kalau sekarang disuruh pilih Indonesia atau Jepang? Masih sama. Tidak bisa karena ada macam-macam pikirannya. Bukan sendiri, bukan Pak sama Papi berdua saja, ada anak. Makanya pikirannya macam-macam ya. Sudah beberapa bulan pikir terus setelah Mama Chang tinggal di Indonesia beberapa saat, beberapa bulan, tidak kangen sama Jepang, tidak kangen dengan sushi, tidak kangen dengan keluarga Mama Chang? Waktu itu tidak kangen sama sekali. Waktu masih
S1 waktu kuliah tidak kangen sama sekali, selalu pikir Indonesia. Sekarang kangen Jepang. Kangen ibu juga. Kangen ibu, kangen adik. Tapi ya sama ya. Sama-sama suka, sama-sama bagus, sama-sama ada yang negatif. Ya, Jepang biaya hidupnya mahal. Terus teman-teman juga pasti tahu ya, Jepang yennya jadi murah. Itu, terus ya. Sekolah di Jepang juga masalah juga. Karena sebelum masuk SD itu gratis Mama Chang ya. SMP gratis ya. Itu gratis. SMA gratis. Tapi sebelum masuk ke sekolah itu kita harus memasukkan anak kita ke Yochieng namanya. Kalau di Indonesia mungkin playgroup ya mungkin ya. TK ya. Nah itu TK itu mahal sekali. Satu orang berapa satu bulan Mama Chang? Rata-rata 4 juta. 4 juta satu orang, 2 orang 8 guys. Sekolah anak-anak saja. Itu kenapa kok bisa mahal? Apa karena durasi waktunya terlalu panjang Mama Chang? Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa? Masuknya jam berapa? Pulangnya jam 5, jam 6 gitu. Kalau jam 6, jam 7 bisa. Karena orang tuanya masih kerja, jam 5 selesai, makanya bisa jemput jam 6, jam 7. Kalau seperti itu jadi tambah uang. Tambah uang. Ya. Tapi standarnya 4 juta ya. Nah, menurut Papa Chang memang mahal Mama Chang ya. Kenapa? Karena sepertinya bukan sekolah saja. Tetapi kita menitipkan anak. Karena di Jepang itu tidak ada yang namanya ibu rumah tangga. Kalau di Indonesia itu tidak ada asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia ada asisten rumah tangga. Makanya bisa mendatangkan asisten itu untuk menjaga anak kita di rumah kita. Tetapi kalau di Jepang itu kebalikannya, kita menitipkan di tempat orang itu, di sekolah itu, dengan anak-anak banyak di situ. Makanya durasinya panjang dari jam 8 sampai jam 5 ya Mama Chang. Dan pada saat orang tuanya pulang kerja, kita menjemput. Tetapi tidak enaknya itu apa Mama Chang? Kita tidak bisa tahu anak itu jadi besar. Tumbuh kembang anak orang tua tidak tahu. Lagi imut-imutnya, tahu-tahu sudah besar. Menyesal ya. Nah, seperti itu ya. Seperti Rikucang masih kecil kan, masih lucu. Tapi kalau ditinggal terus akhirnya, tapi gimana lagi ya? Kalau tidak seperti itu tidak bisa hidup ya. Musikasine. Paling apa ya? Kalau cari uang saja paling bagus caranya anak-anak minta sama orang tua, mertua. Terus papi mami kerja di Jepang. Ada saudara. Paling bagus. Suruh seperti itu, cara seperti itu. Seperti siapa? Lombok Jepang Family ya. Teman-teman juga sudah komen dikasih saran sama teman-teman. Tapi saya tidak bisa. Tidak kuat hati saya. Papi juga? Iya. Jadi pasti kangen ya sama anak-anak ya. Mungkin anak-anak bisa enggak ya? Bisa kalau anak-anak. Karena ada Uti sama Kung kan. Uti sama Kung. Uti juga pasti senang kalau ada anak. Tapi mami tidak kuat. Jauh sama dari anak-anak. Makanya kita lagi pikir mami kerja di Indonesia, papi jadi ayah rumah tangga. Sambil YouTube, sambil usaha sendiri sesuatu mungkin. Atau mami papi ke Jepang, anak-anak TK lagi mencoba macam-macam. Kita lagi berpikir mana yang terbaik ya Mama Chang. Semoga dikasih jalan yang lancar. Amin. Semoga dikasih jalan yang buat keluarga bahagia, hati tenang. Amin. Tenang hati. Kita serahkan lagi Mama Chang. Yang penting berdoa. Kita serahkan lagi sama Allah. Bagaimana ceritanya selanjutnya? Pasrah saja seperti itu. Terima kasih teman-teman, selalu saran, selalu semangatin, selalu doakan. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah komen di kolom komentar. Mama Chang yuk pulang. Yuk pulang. Jadi seperti itu guys cerita hari ini sama Mama Chang, alasan Mama Chang ke Indonesia dan sampai cerita ke Indonesia atau Jepang kita tinggal.
Tetapi semuanya itu semoga diberikan kelancaran sama Allah. Meskipun saya dan Mama Chang ini berbeda negara, tetapi saya melihat orang hidup itu pasti ada masalah, Mama Chang. Bukan kita saja yang ada masalah. Semua orang hidup itu ada masalah. Orang mati juga ada masalah. Nah, makanya itu jangan lupa untuk selalu berdoa sama Allah. Karena kalau sudah hatinya selalu ingat sama Allah, semuanya itu jadi gampang. Tidak stres, Mama Chang. Seperti Papa Chang ya. Kalau istri saya ini stres. Saya hidup di Jepang tidak begitu stres. Tetapi saya kurus. Kenapa? Karena makannya tidak cocok. Itu makanan juga penting, Mama Chang. Kalau Mama Chang di Indonesia tidak stres makanan? Tidak. Karena Indonesia makanannya banyak sekali. Masakan ibu enak sekali. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu guys ya. Yang tidak suka saya itu yang mentah-mentah di Jepang, Mama Chang. Ada yang mentah, terus ada yang kadang-kadang pertama kali ke Jepang rasa udon itu sepertinya air dihangatkan saja, tidak ada bumbu. Makanya awal saya ke Jepang makan udon saya kasihkan ke istri saya. Jadi seperti itu guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pokoknya ikuti terus channel ini. Semoga cepat ketemu jawabannya ya. Ya. Amin. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.